Saudara, saya berada di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saya akan melakukan investigasi dan juga akan menelusuri apakah betul di Pelabuhan Tanjung Priuk ada praktik untuk kemudian melakukan impor baju bekas yang tentu kita tahu adalah praktik ilegal. Saya akan coba melakukan investigasi, tapi saya tidak akan sendiri. Saya akan bersama dengan penyidik Bea Cukai, dengan Mbak Demi dan Mas Hafiz. Mbak Demi, Mas Hafiz, terima kasih untuk waktunya. Bahwa kita tahu belakangan yang sedang ramai diperbincangkan adalah statement dari Pak Purbaya, Menteri Keuangan, yang betul-betul ingin memerangi praktik impor baju bekas ataupun pakaian bekas. Sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan hingga praktik impor baju bekas ini begitu mengepung negara kita? Itu kebanyakan masuk dari laut, kapal kayu yang dari negara Malaysia, Singapura. Kita tahu Pelabuhan Tanjung Priuk ini menjadi salah satu pelabuhan tersibuk mungkin di Indonesia. Apakah betul ada praktik impor baju bekas juga di Pelabuhan Tanjung Priuk? Di 2016 kita pernah melakukan atensi kontainer impor dari Malaysia yang melakukan anomali dari berat, dan kita lakukan analisa dari pengirim dari Malaysia. Lalu kita lakukan image X-ray dan kita dapatkan citra gambar menyerupai pakaian bekas. Lalu kita buka, terbukti ada pakaian impor bekas. Bisa mungkin dijelaskan prosesnya seperti apa, karena kita saat ini sedang berada di betul-betul pesisir ya, Pelabuhan Tanjung Priuk. Ini proses apa, Mas Hafiz? Ini pembongkaran dari kapal impor, diturunkan di kontainer, lalu pakai truk. Nanti dari truk itu akan dibawa ke pemeriksaan X-ray. Citra gambarnya akan dilihat oleh analis. Oke, saya akan tunjukkan saudara, ini artinya kapal mungkin dari negara luar? Ya. Bisa dikatakan proses pertama ya, ketika ada barang, katakanlah dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, ya, bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, dan ini adalah proses pengangkatan peti kemasnya. Ya. Oke. Kalau untuk secara keseluruhan sampai dengan mungkin dalam 1 tahun terakhir, proses dari Bea Cukai menemukan baju impor bekas yang masuk ke Indonesia ini sudah berapa temuan? Apakah betul masih begitu masif sampai dengan saat ini? Ya, dari bulan Januari sampai September 2025, kita Bea Cukai melakukan penindakan 163 kali. 163 kali? Ya. Dan itu tersebar atau tersebar? Tersebar, ya? Itu di pelabuhan besar dan pelabuhan-pelabuhan tikus serta di perbatasan darat. Oke. Saya akan tunjukkan sekali lagi, saudara, ini adalah salah satu ya peti kemas yang baru saja diturunkan dari kapal yang cukup besar tentu, untuk kemudian ditaruh di atas truk dan nanti akan menuju ke proses scanning ya, untuk mengetahui apa sebenarnya muatan ataupun isi di dalam peti kemas ini. Dan saudara, saya sudah berada di salah satu titik di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mas Hafiz, ini bisa dijelaskan, ini scan yang kemudian tadi dijelaskan sama Mas Hafiz ya? Ya, betul. Prosesnya bagaimana, Mas, ini, Mas? Ya, jadi dari awal tadi penurunan kontainer dari kapal impor akan dibawa ke tempat scan. Oke. Nanti apabila akan diperiksa jalur fisik, periksa fisik, lalu akan dibawa ke di sini. Oke, artinya semua peti kemas yang kemudian tadi sudah kita lihat diturunkan, ya, harus melalui G-Scan ini dulu? Ya. Oke, saya akan tunjukkan saudara, ini salah satu G-Scan yang digunakan di Pelabuhan Tanjung Priuk. Saudara, saya berada di X-ray control room untuk kemudian betul-betul melihat seperti apa proses pemeriksaan dari peti kemas yang masuk ke Tanjung Priuk. Mbak Demi, mungkin bisa dijelaskan seperti apa alur pengecekan dengan menggunakan G-Scan dan juga termonitor sampai di sini, Mbak? Oke, baik, tadi kita sudah lihat di lapangan bahwa itu ada alat G-Scan seperti itu. Jadi ketika kontainer masuk, dari sini petugas bisa melihat warna barangnya. Misalnya seperti ini kan orange ya, itu adalah organik ya. Bisa dilihat seperti itu, lalu nanti petugas menyocokkan dengan dokumen pemberitahuan pabean yang sudah diberitahukan oleh importir, seperti itu. Artinya ini yang gambar kotak ini dan berwarna oranye ini peti kemas ya, kontainer ya? Warna orange ini isi barangnya, Mas? Iya. Oh, oke. Dan dokumennya diperiksa di sebelahnya ya, monitor sebelahnya ya. Ketika misalnya ada hal yang tidak sesuai atau hal yang mencurigakan termonitor dari sini, apa yang kemudian harus dilakukan, Mas? Kami menandai gambarnya dan menyampaikan kepada pemeriksa di lapangan. Jadi nanti pemeriksa yang membuktikan terhadap barang yang dicurigai yang anomali tersebut. Sejauh ini, Mbak Demi, mungkin pernah ada temuan
dari barang impor ilegal yang kemudian terdeteksi dari G-Scan ini? Bisa, misalnya contoh dia memberitahukan barangnya satu jenis, tapi setelah di G-Scan terlihat misalnya ada terlihat perbedaan warna-warnanya, berarti kan itu tidak satu jenis. Soal impor baju bekas, apakah ini juga bisa terdeteksi? Iya, biasanya dengan mencampur barang lainnya. Jadi barang yang diberitahukan itu ada, tapi di bagian lainnya dia menyembunyikan. Itu berupa bal-balan dan itu bisa terlihat di image X-ray. Jadi bentuk X-ray image yang bal press itu akan terlihat seperti kain-kain bal yang dipres-pres itu. Itu kita punya database yang teman-teman dari analis ini sudah bisa mengidentifikasi. Ketika ada hal mencurigakan ataupun hal yang tidak sesuai dengan aturan, kontainer ini diarahkan ke wilayah pemeriksaan fisik. Nanti akan dihubungi yang pemeriksa, yang bagian kuasa, yang pengimpornya akan kita hubungi, akan dilakukan pemeriksaan fisik. Dan itu yang disebut dengan jalur merah. Ya. Dan akan dibuka peti kemasnya. Ya. Oke. Ini barang-barang dari luar negeri semua? Ya. Oke. Ini kontainer impor semua. Ini mereka mendapatkan jalur merah. Artinya jalur merah itu kontainer diperiksa. Setelah di G-Scan tadi bahwa akan dibagi apakah jalur hijau ataupun jalur merah. Kalau jalur hijau tidak perlu diperiksa secara fisik dan jalur merah ada di tempat kita saat ini. Dan semuanya adalah barang impor dari luar negeri. Saya akan tunjukkan saudara, ini beberapa barang yang kemudian tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk. Bahkan ada mobil juga ya Mas ya? Artinya mobil yang dikirim dari luar negeri itu masuk ke dalam peti kemas seperti ini? Betul. Mayoritas dari Cina. Mayoritas dari Cina? Iya. Mereka lagi dilakukan pemeriksaan pengeluaran dari kontainer, jadi akan dihitung berapa jumlah kemasan dicocokkan dengan dokumen pemberitahuan impornya. Apakah pernah ada temuan mungkin di jalur merah ini ada baju impor bekas yang kemudian diselundupkan? Ya, ada temuan dari pengiriman kontainer impor yang barang pindahan personal effect. Ya, ada yang dari tenaga kerja Indonesia yang pulang, itu beberapa dikumpulkan, ada pakaian bekas. Pakaian bekas? Ya. Itu untuk dijual juga atau seperti apa? Itu dijual. Saya akan tunjukkan seberapa besar peti kemas yang kemudian ada di salah satu ini sudah kosong ya. Ini pemeriksaan mendalam, jadi semua 100%, jadi semua karton barang dikeluarkan untuk dihitung jumlahnya sesuai dengan pemberitahuan. Ya. Mas Hafiz dan Mbak Demi, bahwa tadi kita sudah melihat alur pemeriksaan dari masuknya barang-barang impor yang kemudian dicek di Pelabuhan Tanjung Priuk. Tapi ada yang menarik bahwa pada Agustus kemarin juga ditemukan balpres yang cukup banyak dan dibawa ke Tanjung Priuk. Apa yang sesungguhnya terjadi saat itu? Betul. Waktu itu ada informasi dari TNI Angkatan Laut, ada indikasi kapal yang mengangkut kontainer berisi pakaian bekas balpres. Lalu kita koordinasi dengan Angkatan Laut, akhirnya kita sampai di TPS di tempat Jakarta, Pelabuhan Jakarta, kita lakukan penindakan bersama. Dan dibuka kontainernya, disaksikan oleh kuasa, kedapatan kontainer berisi pakaian bekas balpres. Atas hasil barang tersebut, kita cacah, kita hitung jumlahnya, lalu kita taruh, simpan di gudang di Bea Cukai. Gudang di Bea Cukai. Ya. Lokasi di? Lokasi ada terbesar di Cikarang. Di Cikarang. Tempat penimbunan pabean di Cikarang, lalu akan dilakukan pemusnahan. Dari penindakan ini, tim gabungan mengamankan sebanyak 747 bal pakaian dan aksesoris pakaian dalam kondisi bekas, serta 8 bal berisi tas bekas. Diperkirakan nilai barang tersebut sebesar 1.510 miliar rupiah. Saudara, saya tiba di kawasan Cikarang, tepatnya di tempat penimbunan pabean, bea, dan cukai. Saya akan melihat secara langsung seperti apa wujud dari pakaian bekas impor yang kemudian sudah disita oleh pemerintah. Tapi saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan penyidik bea cukai, dengan Mas Baik dan Mas Lux.
Mas Baik dan Mas Lux, terima kasih untuk waktunya. Saya izin konfirmasi Mas, sebelumnya saya sudah ke tempat penimbunan sementara. Di situ adalah pengecekan pertama untuk tempat penimbunan pabean. Fungsinya apa? Setelah barang tersebut ditegah, lalu dilakukan penelitian, status barang akan dinaikkan menjadi barang dikuasai negara. Waktu barang sudah dinaikkan statusnya, maka barang tersebut dipindahkan dari tempat penimbunan sementara ke tempat penimbunan pabean. Ada di dalam? Ada di dalam. Boleh saya izin lihat? Boleh. Oke, silakan Mas. Baik, kita akan coba masuk ke dalam ya. Saya konfirmasi, ini seluruhnya pakaian bekas atau apa? Oh, enggak Mas. Oh, tidak ya? Tidak semuanya pakaian bekas. Di sini kebetulan disimpan ada 14 kontainer yang berisi pakaian bekas. Dari 14 tersebut atau totalnya itu ada 3.791 bal. Oke, bal press ya? Bal press, 3.000 ya. lebih bal press, oke. Betul. Dan itu 7 kontainer sudah kami serah terimakan ke Bareskrim untuk pemeriksanya. Bisa dilihat. Ini salah satunya? Salah satunya ini ada yang di atas ini. Oke, saya tunjukkan saudara, ini salah satu bal press ya. Ya, betul. Yang berisi baju impor bekas ilegal dan sudah diamankan oleh pihak Bea Cukai. Betul. Ini yang didapat dari mana, Mas? Ini kita tegah, waktu itu dapat informasi dari Bea Cukai Kanwil Kalbakbar, Kalimantan bagian Barat. Tanggal 16 Juli Itu adalah tanggal 2025. Itu tanggal penetapan sebagai BDN-nya. Sebagai Barang dikuasai negara. barang dikuasai negara, jumlahnya 266 bal press ya? Betul. Oke, saya ingin konfirmasi, artinya 266 bal press ini diangkut menggunakan kapal. Lokal. Mereka memesan kontainer yang biasa memuat logistik antar pulau Oke. dengan uraian sebagai general cargo. Oke. Jadi mereka nggak bilang bahwa barang itu tidak dideklar sebagai pakaian bekas ataupun balpres. Masuknya melalui pelabuhan tikus kah atau pelabuhan besar? Kalau untuk pemasukan yang dari luar negerinya, itu biasanya melalui pelabuhan tikus di jalur laut, seperti paling banyak itu di pesisir timur, pesisir timur Sumatera itu banyak modusnya seperti itu. Atau juga bisa melalui jalur tikus, jalur darat. Di mana perbatasan kita dengan Malaysia di Kalimantan itu, di mana kan perbatasannya sungguh panjang dan luas. Di situ banyak sekali jalur tikus yang sering sudah kita jaga, mereka buka jalur baru. Nah, dari situlah rembes barang-barang tersebut diselundupkan. Artinya ketika pakaian bekas ini masih berada di luar negeri, ingin masuk ke Indonesia itu melalui jalur-jalur tikus, tetapi ketika sudah lolos ini berpotensi melalui pelabuhan besar. Ya. Oke, baik. Kita boleh lihat ke dalam ya, Mas? Oke. Ini isinya, lebih banyak lagi, 504 bal press ya. Ya. Ini juga masih sama ya? Masih. Saya coba izin sisir satu-satu ya. Ini isinya, ini tidak jauh berbeda ya, 504 bal press. Saya akan tunjukkan, ada sedikit yang terbuka ya. Ya, itu mungkin itu isinya ada jaket ya. Betul. Itu jaket dan yang itu Ada celana jeans. Celana jeans. Ini Ada yang bisa kita periksa. Oke, bal press yang sudah ada di bawah dan sudah dibongkar ya. Untuk keamanan, karena kita nggak tahu apakah ini membawa penyakit atau tidak, maka kita harus perlu sarung tangan, Mas. Harus pakai Ya. sarung tangan ya, oke. Dimana kita tidak tahu asal-usul barang ini apakah dia steril atau tidak, ataukah membawa wabah penyakit atau tidak. Oke. Saya tegaskan lagi, artinya tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi ketika berbicara soal pakaian bekas impor, ini juga ada unsur kesehatan yang harus diperhatikan. Dan saya sudah menggunakan sarung tangan, saudara, untuk melihat secara langsung seperti apa baju impor bekas ya, yang sudah disita oleh Ini seperti yang Bea saya bilang Cukai. tadi nih, baju ukuran kecil untuk anak-anak pun bahkan ada yang masuk. ukuran bayi mungkin, Mas ya? Iya, mungkin usia di bawah 1 tahun atau 1 tahun. Saya tunjukkan lagi ya, ini tadi pakaian anak-anak, mungkin pakaian bayi bahkan, dan ini ada celana juga. Tulisannya saya akan tunjukkan. Tadi bal pressnya Korea, ini made in Korea juga ya. Oke, ini juga lagi-lagi celana anak-anak yang kemudian ada. Dan mungkin ini yang harus jadi perhatian ya Mas ya, ketika Ya, berbicara betul. soal kesehatan dan digunakan oleh anak-anak, Ya. itu yang menjadi kekhawatiran mungkin. Bahkan bukan cuma anak-anak, Mas, kita yang orang dewasa aja, kita kan nggak tahu nih apa virus yang dibawa atau bakteri yang ada dibawa oleh pakaian-pakaian bekas ini. Ini Mungkin pakaian Ini balita rok ya? kali, Mas, ya. oke. Rok kecil. Nggak cuman pakaian jadi. Ya. Ada aksesoris juga. Ada aksesoris pakaian jadi juga berupa Aksesoris ini gesper ya? Kelihatannya ikat pinggang ya. Ikat pinggang ya? Oke. Dan memang kondisi sebenarnya sudah Ya, bisa karena dibilang bekas ya, jadi betul. tidak terlihat terlalu baik kondisinya. Tapi yang seperti ini karena mungkin harga yang murah, Betul. laku di pasaran. Laku di pasaran. Oke. Bahwa ini
mayoritas berasal dari negara? Kalau penyelundupannya dari Malaysia dan Singapura kebanyakan. Barangnya? Kalau barangnya di beberapa marking itu kedapatan dari Korea. Dari Korea, seperti yang tadi kita Seperti sudah yang lihat tadi tag-nya ada ya. tag-nya Made in Korea. Oke, saya ingin tanyakan bahwa tadi kan sudah dijelaskan ada 7 kontainer berisi ribuan yang sudah dikuasai oleh Bea Cukai, 7 lainnya diserahkan kepada ya. Bareskrim. Nilai total barangnya berapa? Anggap aja nilainya 1 bal 2 juta. 2 juta ya. Dan bisa dilihat ya, jika memang satu bal press ini adalah 2 juta, dengan barang yang bisa dijual seperti ini, artinya nilai keuntungannya juga potensial sangat besar. Ini juga, Mas. Ya. Saya lihat ya, izin lihat ya. Oke, ini bahkan tulisannya, ini yang menulis siapa, Mas? Nah, ini dari marking dari sananya, Mas. Sudah ada informasi dari sananya bahwa legging untuk Iya, dari anak. pas kami temukan sudah seperti ini waktu pemeriksaan. Saya tunjukkan sekali lagi, ini legging anak, jumlahnya 260 piece. Dan ini ada sejumlah nomor Itu beratnya. beratnya ya. Oke, ini celana panjang perempuan. Ya. Berarti betul ya, ada kemungkinan bahwa balpres ini juga dikategorikan ya, tergantung mangsa pasarnya. Ada 7 kontainer berwarna hijau yang isinya mungkin kurang lebih sama. Isinya balpres juga. Waktu itu kita ada melakukan koordinasi dengan teman-teman Bareskrim dan waktu itu juga ada Satgas untuk barang impor ilegal. Ya. Waktu itu kita sepakat waktu 2023 kalau nggak salah ini penegahan kita koordinasi dengan Bareskrim. Oke, kita mau menelusuri lebih lanjut, makanya kita serah terimakan ke Bareskrim. Untuk kemudian dicari tahu mungkin siapa Betul. Siapa yang pelakunya. Oke, ini bisa dilihat ya, disegel ataupun dipasang garis polisi karena sudah diserahkan seluruhnya dan tidak boleh dibuka selain oleh polisi. Betul. Pakaian bekas impor, bahkan Menteri Keuangan menyebut ada mafia di dalamnya. Apakah Bea Cukai sudah mendeteksi siapa mafia itu? Nah, di setiap ada indikasi kegiatan penyelundupan ini, kami selalu mendalami, kami selalu tegak, kami selalu lakukan penelitian, dan kita masih terus mengembangkan penelitian tersebut untuk siapa-siapa sajakah sebenarnya yang melakukan kegiatan ini. Sejauh ini apa yang kemudian menjadi kendala hingga akhirnya pakaian bekas impor ini masih mengepung dalam tanda kutip negara kita? Wilayah Indonesia itu sangat luas, Mas. Ya. Di mana kita bisa lihat banyak sekali perbatasan kita dengan negara tetangga. Maka banyak juga titik rawan yang harus kita awasin. Oke. Bea Cukai selalu berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja banyak sekali yang dilakukan. Contohnya seperti di jalur laut di pesisir timur. Banyak menggunakan kapal kayu. Ada juga di mana modusnya itu ship to ship. Oke. Di mana kapal dari sana, kapal besar, disusul dengan kapal kayu yang ada di Indonesia. Di tengah laut mereka oper. Barang bal per bal, terus mereka angkut lagi menuju ke pulau-pulau kecil dulu di perbatasan Indonesia untuk mulai diangkut lagi lebih lanjut seperti itu. Kondisi geografis ini juga yang kemudian menjadi tantangan. Setelah saya berada di Pasar Senen, Jakarta Pusat, saya akan coba menanyakan secara langsung kepada pedagang apa tanggapan mereka terkait dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya yang menyebut akan memberangus praktik impor baju bekas ilegal. Yang kita tahu Pasar Senen menjadi salah satu surga dari baju bekas yang tentu juga menggerakkan roda perekonomian. Saya sudah bersama dengan Pak Rifai. Halo, apa kabar Pak? Baik, baik. Dan juga bersama dengan Bu Siti, salah satu koordinator dari pedagang Pasar Senen ya Pak ya? Iya, Oke. Pasar Senen. Saya ingin langsung tanyakan ke Pak Rifai dan Bu Siti, ketika Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya langsung menyatakan bahwa akan menindak tegas para pelaku importir baju bekas ilegal, tanggapan Anda seperti apa? Ya memang kita dari sisi pedagang itu kan risau, gelisah lah ya. Kita khawatir kelanjutan usaha ini akan seperti apa. Kalau di kewenangan dia sebagai Bea Cukai, dia kan punya kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat, bukan masyarakat tertentu. Dan dia harus pertimbangkan ini dengan masuknya balpres baru dari Cina. Jadi tidak hanya thrifting yang diserang. Kalau memang mau bersikap adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena dia seorang menteri. Karena kalau kita lihat, bahkan pada saat pertama kali saya datang ke sini, masuk ke sini, Bu Siti dan juga Pak Rifai, sangat tergambar bahwa roda perekonomian berputar begitu baiknya karena banyak yang berdagang dan juga banyak yang membeli. Jadi justru itu kita kan sayangkan pernyataan seorang menteri yang menyorot mengenai thrifting ya. Jadi
seakan-akan thrifting apalagi baju bekas ini kan selalu disudutkan sebagai yang membunuh UMKM katanya kan. Kita ini bagian dari UMKM, kita ini menciptakan lapangan pekerjaan. Kita ini sebenarnya bisa dibilang ya bisa membantu pemerintah karena kita menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi harusnya kita didukung. Jadi mengenai pernyataan Pak Purbaya ya mengatakan akan memberantas, sebenarnya kita nggak akan melawan pemerintah, enggak lah. Kita nggak mungkin melawan pemerintah. Tapi yang pasti, cari solusi. Apa sih solusinya buat kami para pedagang ini gitu. Jangan seakan-akan bikin kebijakan, terus begitu kebijakan itu disampaikan, ditinggal begitu aja. Untuk di Pasar Senen berapa, Pak Rifai? Di Pasar Senen sekitar 2.500 pedagang yang menggantungkan hidup di baju thrifting ini. Jadi itu baru Senen. Sentra-sentra di... Belum karyawan ya tadi ya? Belum karyawan, belum kuli, belum apa segala macam, banyak. Jadi kalau kita bicara seluruh Indonesia, ya hampir 25 juta manusia yang harus pengangguran dengan kebijakan Pak Menteri ini. Oke, dan ada Permendak soal larangan untuk baju impor bekas masuk ke Indonesia nomor 40 tahun 2022. Saya ingin tanyakan, penjualan pakaian bekas dari luar negeri di Pasar Senen sudah ada sejak? Jadi dari tahun kurang lebih 45 tahun yang lalu, ini sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Dan sudah jadi mata pencarian, sudah jadi apa, usaha sehari-hari. Dan dijual di tempat yang resmi dan tidak melanggar aturan? Itu betul sekali. Yang kita harapkan itu adalah kebijakan dari pemerintah cari solusi. Kalau ditanya mau bayar pajak, 1000% kita siap. Pak Rifai dan Bu Siti, ada satu isu lagi yang kemudian mungkin cukup tersiar kencang soal kesehatan. Bagi orang-orang mungkin saja yang menjual dan menggunakan pakaian bekas yang kemudian dijual tidak hanya di Pasar Senen tentunya, tapi di beberapa tempat. Apakah ada mekanisme untuk mungkin saja sebelum dijual dibersihkan terlebih dahulu? Khusus di Senen, yang kita lakukan itu adalah bal yang baru dibuka itu akan dibedakan dengan tingkatannya. Yang brand, yang biasa, dan yang murah. Makanya pembeli ke Senen itu hanya 2 jenis. Yang benar-benar tidak mampu membeli yang mahal, dan yang kedua yang suka dengan barang-barang brand. Hanya itu. Di luar itu tidak ada pembeli ke Senen. Nah, sesudah dibuka bal ini, sesudah dibagi sesuai porsinya, pembagiannya tadi, itu akan masuk ke bagian laundry. Untuk disetrika secara uap. Jadi, sebelum masuk ke Senen ini, barang-barang itu sudah semua udah licin.